Kan saya sudah pernah bilang, saudara-saudara, Erick Thohir ini ya, dia nggak mau popularitasnya kalah tersaingi dari Sintayong. Itu bahaya sekali, saudara-saudara, buat 2029 nanti. Makanya dia bilang peluang Sintayong kembali latih timnas Indonesia 0%. Dia ingin move on dari Sintayong, move on dari Patrick Kluivert. Emangnya orang baru putus cinta, Pak? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timur Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, dongeng, dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, keinginan supporter Indonesia untuk melihat Sintayong kembali melatih tim nasional Indonesia tampaknya kandas, berakhir sudah. Berakhir sudah karena ketua umum kita, ketua umum PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia, Football Association of Indonesia, asosiasi ya namanya ya, bukan federasi ya. Itu sudah mengatakan bahwa peluang Sintayong untuk melatih kembali ke Indonesia adalah 0%, saudara-saudara, 0%, 0%, yang 10% adalah etanol. 0% saudara-saudara. Jadi dia tidak mau mempekerjakan Sintayong kembali. Dia ingin move on, bahasa dia begitu. Move on, move on, move on. Dia mencari pelatih baru, siapa saya nggak tahu. Tetapi PSSI sudah memastikan bulan November tidak akan ada FIFA Matchday yang melibatkan tim nasional senior. Bulan November ya, itu kan jadwal terakhir. Jadi ya ranking Indonesia mungkin akan disalip Malaysia lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarkan pelatih PSSI kita mencari pelatih baru. Tidak ada FIFA Matchday, nanti yang ada adalah tim nasional U23. Nah, U23, U22 apa U23 asuhan Indra Safri yang akan berlatih, beruji coba untuk persiapan SEA Games. SEA Games di bulan Desember, saudara-saudara. Tanggal berapa lah itu ada bulan Desember. Tanggal 9 atau tanggal berapa itu nanti ada SEA Games. Di situ Indonesia adalah defending champion, peraih medali emas di Kamboja di edisi sebelumnya. Itu Erick Thohir ingin move on dari Sintayong, ingin move on pula dari Patrick Kluivert. Dia memecat semua Patrick Kluivert dan semua asistennya, terkecuali hanya ada 2 orang Belanda yang bertahan, yaitu Om Simon Tahamata yang talent scout untuk pemain-pemain muda, untuk akademi ya, untuk junior, sama direktur teknik Alexander Zverev atau siapalah. Nah, itu 2 orang itu yang bertahan karena memang mereka juga sudah punya kultur Indonesianya cukup kental. Itu saudara-saudara, 20 selebihnya itu ada 14 atau berapa, 13 atau berapa asistennya Kluivert bertahan. Dan walaupun Sintayong sudah mengatakan akan mempertimbangkan kalau mendapatkan tawaran kembali ke Indonesia, tetapi Erick Thohir tidak mau mempekerjakan Sintayong kembali. Tentu saja keputusan dia tidak mau mempekerjakan Sintayong lagi itu sudah pasti membuat kecewa banyak supporter Indonesia. Ya, siapa yang kecewa silahkan tunjuk tangan, tulis di kolom komentar kenapa kalian kecewa. Itu sudah pasti. Dan saya yakin, saudara-saudara, seyakin walaupun nggak ada survei ya, ini nggak tahu ya apakah sudah ada yang buat atau belum, tapi kalau menurut saya itu mungkin sekitar 90% orang Indonesia, supporter bola ya, supporter tim nasional Indonesia yang benar-benar supporter ya, itu menghendaki Sintayong kembali karena sudah terbukti, saudara-saudara, sudah terbukti, sudah nggak perlu lagi mulut berbusa-busa untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan Sintayong. Jadi apapun itu ya, pelatih, pejabat, anggota DPR itu dipilih berdasarkan rekam jejak.
kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae-nya itu harus dilihat, dan kurikulum vitae-nya Sintayong, daftar riwayat hidupnya, karir pekerjaan dia selama di Indonesia itu kan sudah nggak bisa dibantah lah, saudara-saudara. Nggak bisa dibantah. Dulu ada pelatih bagus seperti Ivan Kolev, itu juga bagus. Alfred Riedel juga bagus. Luis Mia juga bagus. Kemudian siapa lagi ya? Dan Nurwindo juga bagus. Jadi banyak pelatih bagus, tetapi menurut saya dan menurut banyak orang, banyak supporter Indonesia yang ngerti bola ya, sekali lagi ya, yang ngerti bola ya, bukan yang FOMO, bukan yang hanya ikut-ikutan. Itu Sintayong itu jelas salah satu pelatih yang cukup sukses karena dia terbukti dia memotong generasi semua pemain lama itu, namanya Simon McManamy itu dia habisin, dia potong, dia munculkan anak-anak muda baru umur 18, 19 tahun sampai sekarang masih eksis. Kemudian prestasi dia jelas, Piala Asia kita lolos sampai ke babak 16 besar, dan itu lolos Piala Asia itu yang pertama setelah 2007. Kemudian di U23 dia juga sampai ke semifinal Asia, itu yang pertama. Kemudian ya yang jelas di kualifikasi Piala Dunia lah, kita mulai dari merangkak dari playoff lawan Brunei, kemudian naik kita ngalahin Vietnam, kita ngalahin Arab Saudi, kita nahan imbang Australia, kita nahan imbang Arab Saudi, kita ngalahin Cina, kalahin Bahrain, imbang sama Bahrain apa ya. Itu pokoknya macam-macam itu, dan ya sayangnya memang begitu pekerjaan yang harusnya diselesaikan itu dihentikan oleh Erick Thohir di tengah jalan dengan alasan yang sampai sekarang juga kita nggak tahu alasan yang sebenarnya itu apa. Dengan ketika menghentikan Sintayong sebagai karyawan PSSI pada bulan apa ya, Januari atau apa atau Februari, itu saudara-saudara yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebanggaan, gagah lah, kira-kira gagah lah, keren gitu dia, modnya itu dia keren lah, gagah, seorang pemimpin yang berwibawa, yang hebat lah, kayak begitulah. Kayak Bung Karno begitu. Nah, ketika memecah cinta dan mempekerjakan PT kan waktu itu alasannya, wah ini alasannya begini, ini demi masa begini baba kita, ini sudah ada jalannya, sebentar lagi peluangnya ke Piala Dunia ini harus dimanfaatkan. Sekarang ketika dia gagal total di Piala Dunia kualifikasi dan memecat PT kan omongannya menjadi lebih bijak, menjadi lebih begini. Oh gini, karena ranking kita rendah, saya juga nggak tahu apakah ada pelatih yang pelatih dunia, pelatih top yang mau bekerja untuk Indonesia. Ini kita sudah membangun semua sistem dari nol di eranya Patrick, kemudian kita sekarang hancurkin lagi. Macam kita harus mulai lagi dari, wah jadi apa ya, penuh dengan pesimisme, penuh dengan apa ya, tidak ya kayak Alex Pastor kemarin lah, dia tidak optimis, nggak logis Indonesia lolos ke Piala Dunia di ranking 100 berapa 19, kata Alex Pastor gitu, nggak logis kita ngalahin Arab Saudi. Ya faktanya kan kita pernah ngalahin Arab Saudi, kita pernah nahan imbang Arab Saudi. Lawan Irak ya memang kita kalah lawan Irak. Di Piala Asia di kualifikasi Piala Dunia juga kita kalah Irak waktu zamannya Jesus Casas. Nah, itu tetapi ya itulah ketua umum PSSI yang merangkap menjadi politisi. Menurut saya, saudara-saudara, mengapa Erick Thohir nggak mau mempekerjakan Sintayong? Kan saya pernah bilang juga, kalau sudah ada ingat silahkan diputar lagi. Saya pernah mengatakan bahwa Erick Thohir ini nggak mau popularitas dia kalah dari Sintayong. Ini bahaya buat 2029. Walaupun 2029 Sintayong juga nggak akan mencalonkan diri. Kalaupun nanti sebenarnya PSSI Timnas gagal kan itu juga bisa menjadi bahan buat kampanye dia di 2029. Tapi kan nggak tahu ya, ini dalam pemikiran dia apa, ini kalah. Itu masalah ego aja lah, masalah ego, karena begini, di Indonesia ini nggak boleh ada yang lebih populer daripada ketua umum PSSI. Saudara-saudara ingat, dulu ada Bapak Nurdin Halid. Yang saya hormati, Bapak Nurdin Halid itu juga populer. Bapak Lanyala Mataliti juga populer. Bahkan Johan Arifin Husin yang tadinya hanya di Kemenpora, staf ahli Kemenpora atau di deputi di Kemenpora, tiba-tiba dibicarakan orang seluruh Indonesia setelah menjadi ketua umum PSSI. Begitu pula dengan Bapak Iwan Bule yang hanya dikenal di polisi serse, tiba-tiba melejit jadi ketua umum PSSI itu, dan semua orang. Bapak Edi Rahmayadi dengan posisi sebagai ketua umum PSSI kemudian jadi gubernur di Sumatera Utara. Jadi ini
PSSI ini adalah semacam kendaraan politik, saudara-saudara. Semacam kendaraan politik, semacam panggung supaya orang, panggung depan lah. Panggung depan supaya dia dikenal. Dan dia harus populer. Di Indonesia itu seperti itu. Beda cerita dengan di Spanyol, di Itali, di Inggris. Kita nggak pernah tahu siapa ketua Football Association-nya Inggris. Di Italia juga banyak orang nggak tahu, walaupun saya tahu itu si Gravina namanya. Di Spanyol juga kita nggak tahu itu siapa. Siapa ya? Saya lupa ingat kalau di Spanyol. Di Brasil itu orang banyak yang nggak tahu. Di Argentina namanya Chiqui Tapia. Siapa Chiqui siapa? Tapia bener ya. Itu. Tapi di Indonesia ini Ketua Umum PSSI, Asosiasi Sepak Bola itu populer. Dia harus lebih populer daripada pelatih. Dan dia punya kendali untuk melatih, untuk menentukan siapa. Nah, masalahnya Sintayong ini kan, kalau dia sudah popularitasnya tinggi, itu dia nggak bisa dikendalikan. Karena supporter akan lebih senang dengan Sintayong. Jadi ya bukan salah Sintayong lah. Saudara-saudara, kebingungan PSSI itu juga untuk mencari pelatih ini, saudara-saudara, itu ada banyak faktor lah. Dia bingung juga, dia bingung menentukan ini siapa pelatihnya. Selain kemudian opsi Sintayong sudah pasti hilang. Kemungkinan besar sih kalau menurut saya, ramalan saya, prediksi saya, feeling saya itu PSSI ingin pelatih dari Belanda. Kenapa demikian? Karena dia punya kerjasama, PSSI punya kerjasama dengan KNVB, Asosiasi Sepak Bola Belanda, untuk yang ada banyak poin, itu salah satunya soal kepelatihan. Apakah ini terkait dengan kepelatihan tim nasional atau gimana? Saya kurang paham, tetapi kemungkinan besar ke arah situ. Kemungkinan besar ke arah situ, dia berkaitan dengan kepelatihan. Nah, masalahnya kalau Anda mengambil pelatih sembarang pelatih dari Belanda, ya berat lah, saudara-saudara. Kita itu ibarat membeli kucing dalam karung. Harus kurikulum vitae-nya harus jelas. Dan yang ideal bagi saya ya, itu ya pelatih mau dari Belanda, mau dari Portugal, mau dari Argentina, Brasil, Timor Leste sekalipun. Yang penting dia punya rekam jejak, pernah melatih tim di Asia, dan pernah meloloskan tim Asia itu di Piala Dunia, dan memimpin tim Asia tersebut ke Piala Dunia. Itu yang jauh lebih penting, yang paling penting, karena sepak bola Asia ini lawan kita nanti di Asia. Lawan kita, jadi dia harus paham betul, dan tidak datang langsung, oh ini begini, langsung wah sesumbar gini. Dia harus mempelajari dulu, oh ini sepak bola Indonesia begini, pemain Indonesia begini, pemain Asia karakteristiknya begini, lawan-lawan kita di Asia begini, sehingga dia bisa tahu treatmentnya itu tidak salah. Jangan seperti Patrick Kluivert. Apa pelatih yang dimaksud, saudara-saudara? Ya, yang ramai dibicarakan kan banyak, saudara-saudara. Ada Timur Kapadze dari Uzbekistan, ada Jesus Casas dari Spanyol yang pernah melatih Irak. Tetapi kan Timur Kapadze meloloskan Uzbekistan memang, tapi dia belum pernah memimpin Uzbekistan di Piala Dunia, walaupun dia dulu pemain bagus. Kemudian Jesus Casas adalah asistennya Luis Enrique, kalau nggak salah, saudara-saudara. Asistennya Luis Enrique itu ya orang bagus, dia mimpin. Ya tentu saja kalau sudah asistennya Luis Enrique, ilmunya dari Luis Enrique kan. Kemudian tetapi dia dengan Irak kemarin terakhir dipecat. Nah, itu mungkin bisa jadi dia belum pernah memimpin tim sebagai tim ya, sebagai pelatih kepala di Piala Dunia, itu sudah pasti. Kemudian ada lagi sosok-sosok kalau dari Belanda itu ya pilihannya cuma 3, saudara-saudara. Dick Advocaat, Guus Hiddink, atau Bert van Marwijk. Bukan Pim siapa itu? Verbeek itu, saudara-saudara, mohon maaf ya, Pim Verbeek ternyata sudah meninggal. Jadi ini sekaligus saya ralat revisi. Dia sudah meninggal 2009, karena di edisi sebelumnya saya katakan Pim Verbeek, tetapi Pim Verbeek sudah meninggal. Jadi kemungkinan dia 3 itu. Kalau Guus Hiddink, saya rasa dia usianya sudah tua lah. Mungkin ada penyakit, sakit-sakitan, ya kasihan juga. Kayak Louis van Gaal itu. Yang ternyata dibantah oleh Erick Thohir. Kemudian Dick Advocaat itu sekarang dia melatih di Curaçao. Dan Curaçao sebentar lagi kemungkinan besar lolos ke Piala Dunia. Kemudian ada lagi si Bert van Marwijk, itu yang paling logis. Dia sekarang nganggur, terakhir melatih di Uni Emirat Arab. Itu kalau yang dari Belanda. Kalau yang lain yang punya pengalaman Asia kan banyak. Ada Paulo Bento, dia ngelatih dengan Portugal. Kemudian ada Alberto Zaccheroni, saudara-saudara, jangan lupa melatih Jepang, saudara-saudara, pelatih dari Italia. Kemudian Zico, legendaris juga itu, melatih Jepang. Sekarang Zico ini sekarang ada di Jepang, jadi penasihat teknisnya Kashima Antlers. Kemudian Philippe Troussier, jangan lupa, Philippe Troussier juga pernah melatih Jepang di Piala
eh, Piala Dunia, walaupun kemungkinan berat karena kemarin terakhir dia gagal dengan Vietnam kan, tetapi kan bisa saja kesempatan kedua diberikan untuk melatih Indonesia setelah kegagalan dia di Vietnam itu kan bisa saja menjadi pelajaran. Kemudian Angelos Postecoglou, saudara-saudara, Australia, dia baru saja dipecat oleh Nottingham Forest, tetapi harganya mahal karena dia adalah pelatih juara Liga Eropa bersama Tottenham. Kemudian pelatih dari Asia sendiri ya, ada seperti Hong Myung-go, pelatihnya Korea Selatan, tapi kan dia masih terikat kontrak dengan Korea Selatan, mungkin berat. Kemudian ada Akira Nishino dari Jepang, tetapi Akira Nishino kemarin terakhir dipecat oleh bukan Jepang, Thailand, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Takeshi Okada, itu juga pelatih yang cukup pengalaman Jepang. Dia Piala Dunia 98 sampai sama 2000 berapa ya? 2000 berapa gitu. 2002. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Johor sampai Buenos Aires. Untuk mencari Facundo Garces. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang, kita mengulik-ngulik lagi kira-kira siapa calon pelatih tim nasional Indonesia berikutnya. Ini masih membuat kita penasaran karena seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, PSSI itu ragu sekali, bimbang sekali, ragu sekali, bingung dia mau cari siapa pelatihnya untuk tim nasional Indonesia ini siapa, dan dia sudah memastikan nanti di bulan November, FIFA Matchday November itu Indonesia tidak terlibat di situ. Yang nanti akan bertanding di FIFA Matchday November adalah tim nasional U23 yang akan dipersiapkan untuk SEA Games 2025 di Thailand pada bulan Desember. Saudara-saudara semua. Jadi ya masih bingung, dan peluang Sintayong untuk kembali melatih tim nasional Indonesia, walaupun Sintayong sudah mengatakan dia akan mempertimbangkan kalau dia mau kembali ke Indonesia, tampaknya sekarang sudah 0%. Tidak ada, sudah 0%. Yang 10% adalah etanol. Sudah tidak ada peluang lagi untuk kembali karena Erick Thohir itu sudah menyatakan bahwa dia tidak akan mempekerjakan lagi Sintayong, dia ingin move on, kata dia begitu. Bahasa dia move on. Nah, kayak orang habis putus cinta aja, Pak. Kalau orang habis putus cinta move on, ya wajar lah, karena cowok atau cewek itu banyak di dunia. Tetapi kalau pelatih sepak bola itu ya, Pak, ya itu adalah spesies yang terbatas jumlahnya, dan tidak semua pelatih itu cocok untuk menangani sebuah negara, sebuah tim. Dan sekarang sudah ada pelatih yang cocok, sama Bapak diganti di tengah jalan dengan waktu penggantiannya dengan angkuh mengatakan bahwa ini begini, ini saya pegang responsibility, bla bla bla. Sekarang setelah Bapak dihujat orang seluruh Indonesia, pelatih yang pilihan Bapak kalah, Bapak berusaha sok bijak, ini begini nih ranking kita, begini nih, begitu. Bullshit lah, Pak, bullshit. Jadi itulah dia nggak mau mempekerjakan Sintayong kembali, walaupun 90% pendukung tim nasional Indonesia, saya yakin ya, ini saya belum pernah survei dan mungkin juga nggak akan ada survei. Saya yakin 90% orang Indonesia akan menginginkan Sintayong kembali, walaupun pelatih yang kembali lagi ya belum tentu berhasil juga, belum tentu juga gagal. Itu tergantung saja, tergantung peruntungan dia, tergantung suasananya. Tetapi ya faktanya banyak yang mengendaki Sintayong kembali karena ya sudah terbukti gitu loh, saudara-saudara. Kita dari ranking 170-an jadi 120-an. Kita memulai kualifikasi Piala Dunia itu dari playoff lawan Brunei Darussalam. Kemudian kita naik, lanjut ke berikutnya. Kita di Piala Asia U23 sampai semifinal, hampir ke Olimpiade di senior Piala Asia 2023 kita lolos ke babak 16 besar, terlepas dari keberuntungan yang didapatkan, karena sepak bola itu pada hakikatnya, pada prinsipnya, bahkan hidup ini ya tak bisa lepas dari yang namanya faktor luck.
faktor keberuntungan. Ya terlepas dari, tapi faktanya dia berhasil membongkar potong generasi, menelurkan pemain-pemain bagus, mengumpulkan pemain, ya macam-macam. Dan seharusnya diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan sekarang ya sudah, sekarang kita tinggal tunggu siapa pelatihnya. Kemungkinan feeling saya Erick Thohir ingin pelatih dari Belanda karena dia sudah punya PSSI, sudah punya kerjasama dengan Belanda. Tetapi kalau mau cari pelatih yang dari Belanda ya carilah pelatih yang pernah menangani tim Asia dan pernah membawa tim nasional Asia di Piala Dunia. Nah, ada 3 nama. Pim Verbeek sudah meninggal ya, saudara-saudara. Maaf ya, sekaligus saya ralat ya, meninggal tahun 2019. Pertama Gus Hiding, dia sekarang tapi usianya udah tua mungkin sudah sakit-sakitan. Kedua Bert van Marwijk, nah itu yang mertuanya Mark van Bommel. Kemudian yang ketiga Dick Advocaat, tetapi Dick Advocaat kan melatih Curaçao. Nah, nanti tergantung kalau Curaçao nggak lolos Piala Dunia paling juga diberhentikan. Nah, itu jadi peluangnya mungkin Bert van Marwijk kalau menurut saya. Walaupun ada banyak nama, mesti Jesus Casas, Timur Kapatse, kemudian Paulo Bento, macam-macam. Tapi feeling saya kemungkinan besar dia akan mencari yang dari Belanda. Ya kita lihat saja nanti lah, saudara-saudara, kita lihat saja nanti. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Nama juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, walaupun jarang update. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!